Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bijar semuanya, kembali lagi di Poja, podcastnya kawan bijar. Masih berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional yang diperingati pada 2 Mei 2024 lalu. Barangkali akan menjadi sebuah topik yang menarik jika kita membahas mengenai hal yang dekat dengan pendidikan, yakni kurikulum. Sebuah kurikulum sengaja dirancang untuk menggiring sebuah pendidikan untuk mencapai tujuannya di suatu negara. Nah, pada kesempatan kali ini podcast Pijar tengah menghadirkan seorang narasumber, yakni Mas Saidi. Mungkin Mas Saidi boleh memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Mas. Oke, terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Adi. Mas Adi ya? Ya. Mas Adi, ini untuk kawan-kawan Pijar ini ada panggilan khusus nggak? Kawan ya. Pemirsa misal kawan gitu ya. Oke, terima kasih Mas Adi, kawan-kawan Pijar yang setia menonton ya. Agenda Pijar, perkenalkan nama saya Muhammad Saini. Saya lahir di Jember pada tanggal 11 November tahun 2000. Kemudian saya berkuliah di Universitas Jember, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, masuk pada tahun 2018 dan alhamdulillah lulus pada 2023 kemarin. Terus sekarang kesibukannya apa nih, Mas? untuk kesibukan sehari-hari ya sebagai ini ya kembali pada basic itu mengajar Pendidikan. Karena Mas Saini ini dekat dengan pendidikan juga nih, akhirnya beliau tepat untuk membahas tema pada podcast kali ini, yakni Future Ready Educate, yakni meningkatkan kualitas pengajaran dan relevansi kurikulum. Nah, langsung saja pada bahasan pertama nih, menurut Mas Saini, bagaimana Mas Saini mendefinisikan kualitas pengajaran yang efektif dalam pendidikan yang saat ini? Oke, pengajarannya, ya. Bagaimana kemudian kita mengajar peserta didik di sekolah itu agar mereka mampu memahami, kemudian mampu mengadaptasikan apa yang kemudian dipelajari oleh mereka terhadap kehidupannya di sekitarnya gitu. Kita harus mampu pertama mengkaji karakter siswa. Mengkaji karakter siswa di kelas itu sebagai peserta didik itu memiliki kualitas yang mana, memiliki kefokusan basic yang mana, entah itu pengetahuan literasi maupun nanti ada pengetahuan karakter begitu ya. Itu dipelajari terlebih dahulu, dan bagaimana kita sebagai guru itu hanya sebatas fasilitator. Artinya begini, kita sebagai guru itu hanya membidani, hanya menjadi perantara siswa itu mencapai tujuannya. Karena setiap anak yang lahir itu, Mas Adi, memiliki karakter, memiliki potensinya masing-masing. Satu sama yang lainnya itu tidak memiliki potensi yang sama. Mereka berbeda-beda. Nah, kembali pada pengajaran di sekolah begitu. Anak itu kan belajar di sekolah hanya sekian jam. Hanya sekitar dari jam 7 di sekolah sampai jam siang lah ya, jam 1 dan 2. Bahkan yang full day mungkin dari jam 4 dan sebagainya. Itu kan ketika kita ukur itu lebih banyak berinteraksi di luar sekolah. Artinya lingkungan di luar sekolah itu tidak bisa kemudian kita abaikan terhadap karakter siswa. Karena kemudian fungsi kita sebagai guru itu bisa mendorong potensi positif yang ada di siswa. Caranya adalah kita harus kreatif. Banyak berbagai model pembelajaran itu harus kita pakai. Tidak hanya satu. Misal kita menggunakan model pembelajaran di discovery gitu ya. Siswa kemudian dikelompokkan dan disuruh mencari sendiri pengetahuannya. Itu tidak hanya selesai di sana. Ada beberapa siswa yang tidak bisa untuk seperti itu. Ada yang mungkin peserta didik itu perlu kemudian dituntun begitu, kemudian juga ada yang perlu dipancing juga bagaimana nalar kritisnya itu. Artinya metode-metode yang kita pelajari di kampus itu perlu kemudian dicoba semua, diracik sehingga menjadi semacam suatu obat yang sangat manjur, menciptakan suatu individu yang bisa, satu, pemahamannya tinggi, yang kedua adalah bisa apa yang kemudian dipelajari itu bisa
diadaptasikan pada kehidupannya dia. Karena begini Mas Adi, setiap pendidikan ya kan, tidak akan berhasil ketika hanya membuat individu itu pintar, ya kan? Pendidikan yang berhasil itu ketika individu tersebut paham dan mampu mengaplikasikan apa yang dipahami begitu, untuk perubahan positif terhadap dirinya, kemudian terhadap lingkungannya. Berarti dalam sebuah pendidikan ini yang menjadi fokus utama adalah peserta didik dan lingkungan di sekitarnya. Ya. Nah, tadi kan Mas Haini sempat membahas mengenai karakteristik yang berbeda-beda. Nah, agaknya itu bukan hambatan melainkan tantangan. Nah, bagaimana seorang pendidik ini menyikapi tantangan tersebut untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah? Oke, untuk menyikapi tantangan tersebut ya. Kita pertama tidak boleh sebagai ini ya, tidak boleh memposisikan siswa itu sebagai semacam bank gitu ya. Kalau Mas Adi pernah membaca bukunya Paulo Freire itu tentang pendidikan kaum petindas, itu bagaimana mengajarkan kita memposisikan siswa itu tidak sebagai bank, pendidikan ala bank, tidak. Kalau kita posisikan sebagai pendidikan ala bank, kita hanya menabung terus. Kita menabung, kemudian siswa dianggap sebagai ATM, sebagai bahan yang kosong yang perlu kita isi semau kita gitu. Ya kan, kita pengen siswa ini A terus di sini itu nggak boleh. Nah, untuk menyikapi tantangan yang ada itu kita harus paham posisi kita pertama. Posisi kita sebagai guru tidak boleh mematok siswa ini harus pintar matematika, siswa ini harus pintar hitung-hitungan, atau siswa ini harus pintar fisika dan sebagainya. Tidak boleh, ya kan? Kan kita tidak boleh memandang yang dia tidak tahu matematika tapi dia berprestasi di olahraga dan sebagainya, kita memandang dia bodoh, dia artinya kita menjudge nasib dia, itu tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita sebagai guru itu harus banyak belajar tentunya. Meskipun sebagai guru ya, kita harus banyak belajar, karena memang belajar itu adalah sepanjang hayat ya. Belajar itu, pendidikan itu sepanjang hayat, tidak hanya selesai jadi guru kita nggak Belanda, tapi kita harus terbuka belajar. Baik itu teori-teori yang ada, sharing pada teman sejawat begitu ya. Selain itu juga kita harus survei di lapangan bagaimana keadaan peserta didik begitu, untuk menyikapi tantangan, sehingga apa yang kemudian terjadi dalam kelas tidak kita serta-merta mengambil tindakan. Ya, kita mengambil tindakan itu ketika semua elemen-elemen itu sudah terkumpul, elemen informasi itu sudah terkumpul, mulai dari karakternya si siswa, ya kan? Karakternya siswa sampai pada pengaruh lingkungannya. Ini kita harus paham. Misal si A ini kenapa sih kok terlambat terus begitu? Siswa ini terlambat terus. Kita kan kalau tidak mengkaji atau tidak mengambil informasi di bawah, kita serta-merta harus menghukum dia kan? Ya. Tapi kan kita harus gali, siapa tahu dia harus membantu orang tuanya, dia harus mencari nafkah sendiri dengan keadaan keluarga, dengan keadaan ekonomi, kan harus gitu. Sehingga sikap kita itu nanti yang ada di dalam kelas itu bisa kemudian menjadi teladan. Tidak serta-merta apa yang kita inginkan harus diterima, ya, harus dipahami 100%, tidak begitu. Berarti sangat penting ya Mas untuk kita memahami bagaimana karakteristik dan mengetahui di balik karakteristik itu apakah kita harus menggunakan pendekatan yang seperti apa. Nah, kemudian dalam hal kurikulum sendiri, bagaimana seorang pendidik itu bisa memastikan bahwa materi yang diajarkan akan relevan dengan kebutuhan dan tuntutan seorang peserta didik di masa depan? Oke, kalau sekarang lagi tren yang baru ya, kurikulum merdeka. Ya, betul. Karena pembelajaran diferensiasi gitu kan, disesuaikan dengan kebutuhan siswa, karakteristik siswa di kelas gitu kan. Sebagai guru kita bagaimana kemudian memastikan apa yang dipelajari oleh siswa ini sesuai dengan kurikulumnya. Tentu dalam suatu lembaga sekolah itu sudah ditentukan. Kita juga harus kita dituntut untuk membuat yang namanya RPP, ya kan? Iya. Namanya RPP, kemudian ada buku yang harus diajari.
diajarkan kepada siswa-siswi itu sesuai dengan apa yang menjadi rekomendasi kurikulum tentunya. Buku-buku K13 itu tidak bisa dipakai menjadi buku-buku ajar di kurikulum Merdeka begitu. Nah, itu dapat kita pastikan ya bagaimana materi yang tersampaikan itu sesuai dengan kurikulum. Kita akan membuat itu, ada MPP, kemudian rancangan bulanan, promis dan lain sebagainya itu. Dan juga kalau sebagai guru yang fungsional gitu ya, itu juga mengisi yang namanya KMM, artinya terkait kurikulum Merdeka. Kemudian ngomong-ngomong kurikulum Merdeka kan sekarang ini nggak hanya fokus pada materi, tapi bagaimana seorang guru itu dapat meningkatkan keterampilan bersolidik. Makanya di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya program P5 ya Mas, betul? Nah itu menurut Mas Aini sendiri apa saja strategi yang efektif untuk mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 dalam kurikulum pendidikan? Jadi bagaimana seorang pendidik itu dapat menggiring siswanya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya? Oke, untuk terkait keterampilan abad 21 ya, kita tahu bersama Mas bahwa keterampilan abad 21 itu terdapat sekitar 16 poin yang kemudian diringkas menjadi 3 ya. Di antaranya adalah literasi dasar gitu. Yang kedua adalah kompetensi, yang ketiga adalah karakter. Bagaimana kemudian 3 hal ini perlu dicapai oleh peserta didik. Kita memiliki literasi dasar itu tidak hanya berbicara tentang baca tulis, tidak hanya selesai dibaca tulis. Islam bisa membaca, belum tentu itu dikatakan pintar literasi, tapi literasi itu juga menyangkut satu baca tulis. Baca tulis tidak hanya baca tulis, tapi siswa mampu memahami gitu. Ya. Kemudian literasi yang kedua adalah literasi tentang numerasi, ketiga ada literasi keuangan dan lain sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah kompetensi yang perlu kemudian digali adalah bagaimana siswa itu potensi tentang pemahaman tentang teknologi dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah karakter bagaimana kita sebagai guru bisa merangsang, bisa menggali, bisa membuat peserta didik itu berkarakter rasa ingin tahu gitu, kemudian bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ini yang menjadi penting begitu. Bagaimana kemudian langkah kita untuk mencapai itu? Tentu pertama adalah yang harus kita lakukan adalah membiasakan peserta didik itu untuk kreativitas, untuk kreatif. Kita harus memancing kreativitas peserta didik, entah itu kita memancing melalui karya, ya kan, melalui karya, kemudian berdiskusi, bahkan di P5 itu juga terdapat siswa-siswi itu peserta didik itu diajarkan menanam, ada yang menanam sayuran, ada yang menanam pohon dan lain sebagainya. Itu bagian dari P5, bagian dari mengajarkan dan merangsang kreativitas siswa dan juga bagaimana diintegrasikan dengan lingkungan sekitar. Itu yang menjadi penting, karena begini, karena pendidikan itu kembali lagi ketika kita sebagai seorang pendidik gitu, kita harus juga bisa membawa perubahan, dengan kalau filosofinya Ki Hajar Dewantara yang Bapak pendidikan kita itu kan satu, pendidikan itu mempercantik diri kita sendiri, pertama itu. Yang kedua adalah pendidikan itu bisa bermanfaat untuk bangsa, ya. Yang ketiga adalah pendidikan setelah kita bermanfaat untuk bangsa, pendidikan itu harus bisa mampu bermanfaat untuk dunia. Yang kita luas juga, kita harus ketika kita sebagai orang pendidik gitu kan, tidak boleh kita buta akan isu-isu sosial, isu-isu lingkungan. Mulai dari isu sosial, kita sebagai orang yang mempunyai karakter adat keturunan begitu ya, kita akan diajarkan bagaimana LGBT ya, LGBT, mohon maaf nih Mas,
membahas LGBT, kita kan tidak boleh tutup mata terhadap hal seperti itu gitu kan. Kemudian terkait pelecehan seksual, ya kan, kekerasan terhadap perempuan dan lain sebagainya. Sebagai seorang terpilih, ya, meskipun kita belum bergelar profesor atau doktor gitu kan, kita harus peduli terhadap isu-isu lingkungan seperti itu. Kemudian isu-isu tentang alam. Nah, tadi isu-isu sosial ya, terhadap isu-isu lingkungan kita terkait pertanian. Kalau di sekitar pertanian, kita harus peduli terhadap pertambangan. Jangan sampai dalam suatu lingkungan tersebut diatur sebagai daerah pertanian, tapi terdapat pertambangan. Itu kan bertolak belakang gitu. Kita tidak bisa untuk kemudian, kita tidak boleh untuk kemudian tutup mata karena hal seperti itu. Karena kita pelajari secara penuh gitu kan, bagaimana filosofi pendidikan itu kita ambil, kita serap, kemudian kita jalankan, kita integrasikan, kita ambil dari bapak pendidikan kita, Ganjar Dewantara. Bagaimana bisa pendidikan itu tidak hanya bisa bermanfaat untuk diri kita, tapi bermanfaat untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Kemudian berarti penting ya untuk meningkatkan keterampilan siswa. Nah, selain karakteristik siswa yang beragam, apa sih tantangan masa ini selama pengalaman mengajar dengan kurikulum Merdeka ini, Mas? Kalau boleh mengkritik Mas, begini. Sebenarnya Pak Menteri ya, Mas Menteri mengajar atau mengkampanyekan bagaimana kurikulum Merdeka ini tidak memberatkan guru di ranah administrasi dan sebagainya. Sehingga dari dulu kalau RPP dulu itu kan banyak sekali, kemudian dipangkas menjadi RPP satu lembar dan sebagainya begitu ya. Artinya untuk hal-hal administrasi itu tidak mau diberatkan. Begitu, itu kampanye awal. Tapi ternyata teman-teman mengajar itu seolah-olah sama saja, administrasinya sama berat juga. Teman-teman juga harus isi harus ikut ikhlakin ya. Tetap aja di ranah administrasi itu tidak begitu dampak, perubahan itu tidak begitu berubah yang drastis, begitu sama aja. Artinya ketika pendidik itu diterapkan soal administrasi, maka fokusan mengajar itu akan mereka tidak akan fokus bagaimana mencari karakteristik individu di dalam. Mereka tidak akan fokus bagaimana menangani masalah yang ada di kelas, tapi mereka akan lebih fokus pada bagaimana saya menyelesaikan administrasi, karena berpengaruh juga terhadap honornya ya, ketika tidak menyelesaikan administrasi sebagainya kan per minggunya juga dihitung gitu ya, berapa jam dan sebagainya. Pemerintah dari adanya pendidikan di era COVID yang mungkin sempat terhambat. Nah, menurut pendapat Mas Said ini, apakah kualitas pengajaran di era sekarang itu sudah tepat atau sudah relevan dengan kurikulum Merdeka? Ya tentu beberapa ya sudah tepat Mas, karena begini, karena setiap sekolah itu kan bertahap. Ada yang sekolah tersebut dimulai dulu kelas 2 sama kelas 5 dimulai untuk beradaptasi terhadap kurikulum Merdeka. Ya sudah dilakukan. Selain itu, gurunya juga ada pelatihan tentang kurikulum Merdeka. Selain itu juga ada program-program pemerintah yang mendukung, diantaranya adalah sekolah penggerak, ya kan? Selain sekolah penggerak ada juga guru penggerak itu juga ada. Nah, mereka itu sebagai peluncur bagaimana kemudian kurikulum Merdeka itu bisa diterapkan secara masif.
akan diadakan semacam pelatihan ya, mulai dari guru penggerak itu juga ada mentornya di atas. Mentornya disuruh ngisi materi tentang kurikulum merdeka, tentang apa gitu kan, kepada guru penggerak. Guru penggerak pun itu dituntut untuk mendistribusikan informasi pengetahuannya terhadap guru yang lain seputar kurikulum merdeka. Ada diklatnya juga begitu untuk guru-guru yang mengaku di kelas tersebut. Artinya bagaimana kemudian pengajaran hari ini kalau dibilang 100% langsung sesuai, enggak, itu tidak, tapi kan bertahap ya. Berarti secara nggak langsung pemerintah nggak serta-merta lepas tangan gitu ya Mas ya. Tentu mereka itu juga melakukan pelatihan ya. Terakhir nih Mas, apa harapan Mas Saimi nih sebagai pengajar, terutama dalam hal meningkatkan kualitas pengajaran dan relevansi kurikulum untuk mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan di masa depan? Pertama adalah harapannya tidak menggonta-ganti kurikulum. Iya betul. Ya, goyonan kita itu ganti kurikulum, ganti metode dan sebagainya. Kita belajar banyak tentang bagaimana K13 itu setelah beberapa tahun diterapkan gitu kan, belum semua menerapkan dan mampu memahami, sudah direvisi menjadi revisi K13 gitu. Baru beberapa tahun belum saja diterapkan semuanya, belum kita pahami dan menerapkan itu. Jangan kan kita ngomongin efeknya ya, atau hasilnya begitu, itu sudah diganti lagi katanya. Kalau diganti kurikulum itu ganti, bukunya ganti. Sehingga saya kalau di lembaga itu ya, yang menemukan teman-teman juga bercerita begitu. Artinya buku-buku K13 dulu gitu kan, dijual. Karena kan tematik. Iya, tema kan, tematik satu buku itu membuat banyak pengetahuan, disambung-sambung. Kurikulum merdeka itu pisah-pisah lagi gitu. IPA sendiri, bahasa Indonesia sendiri, kemudian matematika sendiri dan lain sebagainya, itu sendiri-sendiri lagi kurikulum merdeka. Itu artinya kan buat apa ya, kita belum tahu hasilnya dari kurikulum yang diterapkan sudah tentu. Ada harapannya satu, tentu tidak ini ya, tidak berubah-ubah, terus konsisten, kemudian terus dikawal. Ya cukup satu aja kurikulum nasional dan itu sekarang sedang menjadi pembahasan memang kurikulum nasional. Kurikulum merdeka itu akan dijadikan sebagai kurikulum nasional. Mungkin dengan dijadikannya kurikulum nasional itu, kurikulum itu akan tetap begitu. Nah, metode yang seperti itu. Kemudian harapan kedua tentu kesejahteraan guru ya, pendidiknya. Ya. Itu kemudian perlu diperhatikan juga. Bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai ujung tombak ya, yang akan menentukan generasi masa depan begitu. Itu kesejahteraannya juga diperhatikan. Jangan sampai guru itu akan menemukan kesejahteraan yang lain begitu. Sebagai pendidik terus karena kekurangan, mohon maaf, karena secara ekonomi kita bekerja yang lain yang dapat mengganggu kefokusan sebagai pendidik, itu kan eman, sehingga kita seringkali meninggalkan siswa di kelas. Karena apa? Karena kebutuhan kerjaan yang lain. Kenapa kebutuhan kerjaan yang lain? Karena kita tidak cukup gitu kan ya, tidak dicukupi. Pasti itu harus tercukupi juga, harus sejahtera. Agar apa? Agar semua yang kemudian diinginkan, agar semua yang dipenginkan oleh bangsa, oleh negara itu bisa diterapkan secara maksimal. Baik, mungkin harapan yang disampaikan oleh Mas Saidi ini mewakili kawan-kawan yang ada di rumah nih. Kemudian ada nggak sih Mas pesan untuk kawan-kawan yang ada di rumah yang mungkin bakal jadi calon pendidik di masa depan? Kalau mungkin ini pesan dari saya, ya jangan pernah merasa insecure ketika menjadi pendidik gitu. Karena begini, kita seringkali dihadapkan dengan pemberitaan, dengan isu dan sebagainya bahwa sebagai pendidik itu secara ini ya, kehidupannya belum gitu. Tidak
tidak keren dan sebagainya, karena bayarannya yang diremehkan ya. Jangan pernah insecure untuk menjadi seorang pendidik, karena bukan itu gitu kan, bukan itu intinya, bukan soal gaya hidup, tapi bagaimana kita bisa menciptakan generasi emas di generasi selanjutnya gitu. Jika kita mampu menciptakan generasi, satu individu saja kita tahu itu berhasil, maka kita akan merasa bangga. Asal siswa kita menjadi dokter, siswa kita bahkan menjadi presiden dan sebagainya, kita akan merasa bangga. Dan itu tidak ada yang namanya mantan guru gitu. Semua akan selamanya menjadi guru bagi dia gitu. Karena apa yang kemudian diajarkan oleh guru itu akan melekat, mendarah daging, akan melekat di otaknya dan sebagainya gitu. Siap. Mungkin itu saja pembahasan kita pada podcast episode kali ini. Satu kalimat yang dapat saya ambil dari masa ini bahwa berjalannya suatu pendidikan itu bukan untuk mengajarkan seorang siswa menjadi pandai, tetapi bagaimana cara kita untuk mengajarkan siswa itu dapat mengoptimalisasikan dan menerapkan ilmu yang mereka dapat untuk lingkungan sekitar. Nah, itu saja episode kali ini. Terima kasih untuk Mas Hadi yang sudah membagikan informasinya kepada kami. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.